Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan. Banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data, tergantung penyidik. Apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau kelihatan berhubungan dengan kawan sendiri cukup antar kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Sedikit di bawah Jokowi. Jadi ini mengkonfirm Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Sedangkan OCCRP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada, sudah tutup. Kenapa itu yang dilaporkan gitu loh? Kalau ada masalah itu serahkan aja kepada hukum itu. Jangan dikait-kaitkan lagi dengan Jokowi. Kalau kita lihat sekarang, ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama dengan menyebut OCCRP itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya kan. Kedua mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti. Kita udah mengatakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Dan kira-kira gitu. Yang ketiga mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah isu yang terakhir tuh, itu sudah di take down oleh OCCRP. Di mana ada take downnya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita gitu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad itu gitu. Tapi itulah yang sekarang dikejarkan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan itu tadi, dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan, ya kan, dari keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, termasuk di dalamnya sudah disampaikan di peradilan. Apa itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan Blok Medan. Jadi sudahlah, kita akhiri polemik itulah mengenai Jokowi terlibat A, B, C, D. Biarlah aja nanti di proses hukum. Kalau itu memang benar itu barang itu ada, langsung aja, nggak usah tunggu-tunggu. Ini orang kebelet pipis semua nih kayak begini. Iya kan? Iya, kita nunggu kan gitu loh. Iya kan? Jangan sampai itu fitnah terus, yang keluar tuh fitnah gitu loh. Apa yang terjadi di internal PDP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu. Oke, kita uji. Siapa yang memuat foto Hasto dan Andi Wijayanto? BEM UNJ, Dekan Fakultas Manajemen Bakri Institut. Apa kepentingannya? Faktanya nggak ada, tapi reasoning kita mulai bekerja tuh. Apakah yang lakukan itu adalah Kaesang, Gibran? Apa kepentingannya? Di dalam taraf berpikir itu kita akan lihat, kalau begitu pertentangan utama antara siapa dan siapa tuh. Friend and enemy-nya di dalam konsep Carl Smith itu siapa dengan siapa. Pada analisis terakhir adalah Jokowi dan Megawati. Jadi jangan bawa Jokowi. Loh itu analisisnya begitu. Kalau otak kita mau kita pakai sempurna tuh. Maka di dalam paradigma itu kita uji skandal-skandal ini. Hasto diskandalkan pasti oleh orang dekat Jokowi. Boleh.
orang kedua dekat Jokowi boleh, orang ketiga dekat Jokowi boleh. Tapi kalau itu berarti ada orang ke-17 dekat Jokowi, tetap dia adalah proksinya Jokowi. Sama aja logiknya. Kan kacau kita berpikir, ya mungkin aja yang buat itu adalah orang dari Rusia, orang dari Ukraina. Apa urusannya dengan pertarungan friend enemy di dalam pikiran Carl Smith tentang Jokowi dan Megawati? Konstruksinya begitu, cara berpikirnya tuh. Jadi kalau saya pastikan bahwa foto itu disebarkan oleh Jokowi, siapa yang mau bantah? Faktanya nggak ada, memang ada faktanya. Tapi reasoning saya mengatakan itu. You bantah reasoning saya, bukan bantah faktanya tuh. Saya lagi terangin apa kata skandal itu apa. Karena orang nggak tahu apa yang skandal itu. Saya tadi kasih contoh. Peristiwa Nixon turun di impeach itu karena dia bikin skandal politik. Di dalamnya tidak ada urusan seks. Sebaliknya Bill Clinton bikin skandal yang isinya seks. Tapi dia tidak jatuh. Jadi di Amerika lebih berbahaya memanipulasi politik daripada memanipulasi birahi. Dengan kata lain, kalau kita terangkan apa yang terjadi pada Bill Clinton, peristiwa dengan Monica Lewinsky berubah dari inimikus menjadi hostis. Dalam peristiwa Bill Clinton, peristiwa diranjang inimikus dipindahkan menjadi peristiwa di talk show. Hostis namanya. Dari yang privat pergi ke publik. Itu namanya skandal. Yang tadinya bukan skandal jadi skandal karena dipamerkan. Tangkap sekarang. Kan saya mau ajarin juga. Supaya kita ada basis pengetahuan itu. Tetapi di dalam negara demokratis soal privat itu urusan moral lu lah. Lu pertanggungjawabkan pada bini lu, pada suami lu, pacar lu, mantan pacar, selingkuhan. Urusan. Tetapi begitu soal itu menjadi urusan transaksi untuk keseimbangan kekuasaan, dia berubah menjadi hostis, menjadi urusan publik. Yang di kita sekarang misalnya. Lebih skandalus mana? Hasto yang skandalnya diduga atau Andi di dalam foto-foto itu, kan itu yang disebut skandal kan. Hasto cium pipi sama si perempuan. Andi kasih kode pada seorang perempuan. Itu inimikus. Diputar sedemikian rupa menjadi isu publik. Kan yang terjadi? Berubah menjadi hostis. Padahal itu adalah skandal dalam bentuk rumor dan gosip. Bandingkan dengan skandal yang dibuat Jokowi. Abuse of power. Langsung dia hostis. Nggak ada inimikus di situ. Yang kasus Mahkamah Konstitusi. Di situ fairnessnya kita mesti lihat. Terang-terangan dicatat di dunia internasional. Bahwa Jokowi bikin skandal yang sifatnya hostis. Berbahaya bagi publik. Itu fairnessnya di situ. Nah sekarang yang terjadi adalah orang menduga apa yang ada di kotak Pandora di Rusia itu. Yang kuncinya dipegang oleh Koni. Apa isinya? Kata Guntur Romli tadi. Isinya hostis. Bukan inimikus. Tapi kenapa yang beredar di Indonesia inimikus? Soal terong lah, soal apa segala macam. Kan kita mau bedah itu dalam talk show semacam ini tuh. Kalau enggak talk show ini jadi rumor juga tuh. Kalau kita nggak mau masuk di dalam hal-hal yang sifatnya teoritis. Ada basis ilmiahnya tuh. Yang nggak ada margin of error di sini. Semuanya sempurna saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah statement bantahan dari Ray Rangkuti dan juga Rocky Gerung, yang dimana ya kita tahu sendiri Pak Jokowi dan beserta buzzer-buzzernya itu selalu meminta bukti perihal dari berita yang disampaikan oleh OCCRP terkait Pak Jokowi yang dianggap sebagai salah satu presiden terkorup di dunia. Dalam video tadi kita mendengar bahwa ya sangat benar apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti. Memang kita nggak punya buktinya, tetapi kita punya data dan data tersebut kita serahkan kepada KPK. Nah sekarang tinggal KPK-nya mau menindaklanjuti atau tidak, mau menggunakan data tersebut sebagai bukti untuk memeriksa Pak Jokowi atau tidak. Kalau bukti otentiknya memang tidak punya. Posisi RP juga sudah mengatakan bahwa mereka tidak punya bukti, karena memang yang mempunyai bukti dan yang berwajib mencari buktinya ya KPK perihal soal kasus korupsi keluarga Pak Jokowi. Dan di sisi lain Waketum Joman yaitu Andi Azwan menanyakan kenapa sih semua hal yang terjadi oleh PDI atau semua hal yang terjadi di negara ini dikait-kaitkan oleh Pak Jokowi. Dengan berbagai macam penjelasan dan juga teori-teorinya Bang Rocky kita lihat tadi ya membungkam dan juga membuat
Andi Azwan terdiam ya dengan penjelasannya yang begitu gamblang. Dan juga menurut saya ya sudah menjadi rahasia umum lah, kita semua tahu apa yang terjadi selama ini di dunia perpolitikan ini ya pertarungan antara dua orang, yaitu Megawati dan juga Pak Jokowi. Dan memang hal tersebut tidak bisa dibantah. Kita semua mengetahui fakta tersebut soal PDI, soal kasus Hasto, inilah itulah. Ya itu semua ya pertarungan dua orang besar di negara ini, yaitu antara Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati. Dan saya lebih setuju soal pendapat waktu lalu yang dikatakan oleh Bang Adian, bahwa apapun yang terjadi ya negara Indonesia ini harus mempunyai kestabilan politik. Jadi ya kalau menurut saya, baik dari kubu PDI ataupun dari kubu Pak Jokowi, sebaiknya yang menyudahi semua perkara-perkara inilah. Mau sampai kapan bertengkar, saling membalas, saling dendam? Kalau ingin menuruti dendam pribadi ya nggak ada ujungnya, dan itu bukan cara yang benar dalam bernegara. Hanya untuk menuruti nafsu dendam pribadi satu atau dua orang itu kan bisa merusak negara ini ya. Dan di sisi lain menurut saya ya sebagai presiden yang sekarang menjabat, alangkah lebih baiknya Pak Prabowo menyudahi atau menyelesaikan konflik antara dua belah pihak ini. Tidak lagi berpihak kepada salah satunya, bersikap netral, dan jika dari salah satu pihak tersebut ada yang bersalah ya dihukum saja. Siapapun yang bersalah dihukum saja, jangan ada yang dilindungi lagi. Jadinya negara ini lebih fokus untuk membangun masa depan daripada sibuk mengurusi dendam pribadi dua orang atau dua tokoh yang sama-sama ya kalau kita bisa katakan sama-sama saling membalas dendam lah. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal perkara atau kasus-kasus yang saat ini terjadi antara PDI dan juga Pak Jokowi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.